Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Gia Adinda Salsabila Suci Pratiwi dengan NIM 1908202041. Di sini saya akan menjelaskan mengenai materi tentang kebijakan teks amnesti memberi kemanfaatan terhadap penerimaan pajak. Oke, langsung saja ke pembahasan. Yang pertama, saya akan menjelaskan mengenai pengertian pajak adalah sumber penerimaan negara terbesar, di mana pendapatan negara yang berasal dari sektor perpajakan hampir mencapai 80% dari total penerimaan negara. Berdasarkan dari Kementerian Keuangan pada tahun 2016, ditargetkan pendapatan negara dalam APBN sebesar 1.822,5 triliun, di mana 1.546,7 dari penerimaan pajak dan sisanya sebesar 273,8 triliun berasal dari penerimaan negara bukan pajak atau PNBP. Pada realisasinya sampai dengan Mei 2016, penerimaan perpajakan baru mencapai 406,9 triliun atau 26,3%. Hal itu menunjukkan bahwa penerimaan pajak masih rendah. Oleh karena itu, upaya pemerintah untuk meningkatkan penerimaan sektor perpajakan tersebut, salah satunya upaya pemerintah yang telah dilakukan yaitu kebijakan pengampunan pajak atau tax amnesty. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2016, pengampunan pajak adalah pengampunan pajak yang seharusnya terutang, tidak dikenai sanksi administrasi, perpajakan, dan sanksi pidana di bidang perpajakan. Dengan cara mengungkap harta dan membayar uang tebusan sebagaimana diatur dalam undang-undang. Undang-undang tersebut mengatur segala hal tentang pengampunan pajak atau amnesti pajak. Tentang pelaksanaan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2016 tentang pengampunan pajak pasal 2 ayat 1 menjelaskan bahwa yang dimaksud pengampunan pajak adalah penghapusan pajak yang seharusnya terutang, tidak dikenai sanksi administrasi perpajakan dan sanksi pidana di bidang perpajakan dengan cara mengungkap harta dan membayar uang tebusan. Selain itu, adapun tujuan dari pelaksanaan tax amnesti antara lain untuk mempercepat pertumbuhan dan restrukturasi ekonomi melalui pengalihan harta yang antara lain akan berdampak pada peningkatan likuiditas domestik, perbaikan nilai tukar rupiah, penukaran suku bunga, dan peningkatan investasi. Pengampunan pajak juga bertujuan untuk mendorong reformasi perpajakan menuju sistem perpajakan yang lebih berkeadilan serta perluasan basis data perpajakan yang lebih valid. Di samping hal tersebut, tujuan utama tax amnesty adalah untuk meningkatkan penerimaan pajak yang akan digunakan untuk biaya pembangunan. Ada beberapa hal yang harus dipenuhi untuk mendukung implementasi konsep tax amnesty, yaitu pertama, Undang-Undang Tax Amnesty harus menciptakan threshold days, baik lebih pajak yang sudah patuh, yang belum patuh, maupun yang akan mengikuti tax amnesty. Dengan demikian, ada kerelaan untuk mendaftarkan diri sebagai wajib pajak, kesediaan untuk membayar pajak, serta kemauan untuk mengembalikan modal ataupun aset yang diparkir di luar negeri. Itu pun juga terkait dengan kepercayaan masyarakat terhadap pembayaran pajak maupun petugas pajak itu sendiri. Kedua, Undang-Undang Tax Amnesty harus memberikan kejelasan terkait hak dan kewajiban masing-masing pihak. Ketiga, aturan kontraktual harus lengkap dan memberikan struktur insentif bagi seluruh pihak terkait. Selain itu, perlu dibentuk aturan mengenai lembaga di internal maupun eksternal direktorat jenderal pajak terkait dengan tax amnesty. Yang keempat, ada biaya kepastian sehingga efisiensi produktivitas pembiayaan makroekonomi akan dapat ditingkatkan. Penerapan tax amnesty ini merupakan sebuah kebijakan pemerintah yang tidak hanya memberikan kemanfaatan dalam meningkatkan penerimaan pajak saja, namun juga mampu memberikan
peran positif dalam menjaga stabilitas ekonomi makro. Nah, taks amnesti yang diikuti repatriasi aset orang Indonesia di luar negeri dapat membantu mendorong stabilitas sistem keuangan. Berdasarkan hasil analisa terhadap data kajian stabilitas keuangan menunjukkan bahwa program taks amnesti memiliki kontribusi positif dalam mendorong stabilitas sistem keuangan. Stabilitas sistem keuangan yang terjaga dengan baik menjadi modal yang baik untuk menyongsong era keterbukaan informasi. Perluasan basis pada pajak hasil dari program taks amnesti harus dimanfaatkan dengan sebaik-baiknya. Adapun penerapan taks amnesti adalah kebijakan pemerintah dalam rangka memperluas basis pajak, memperkuat APBN melalui penerimaan pajak baru, serta memanfaatkan momentum kemudahan pertukaran informasi pada tahun 2018, menyampaikan bahwa kebijakan taks amnesti harus dilihat sebagai kebijakan ekonomi yang bersifat mendasar. Jadi tidak semata-mata kebijakan terkait fiskal, khususnya pajak, ini kebijakan yang semestinya bisa dilebih perluaskan. Kebijakan ekonomi secara umum, yaitu yang pertama, dari sisi pajak sendiri, dengan adanya taks amnesti maka ada potensi penerimaan yang akan bertambah pada APBN di tahun ini atau tahun-tahun sesudahnya, yang akan membuat APBN lebih stabil. Apabila sudah stabil dan kemampuan pemerintah untuk belanja semakin besar, maka akan banyak membantu program-program pembangunan infrastruktur ataupun perbaikan kesejahteraan masyarakat. Adanya taks amnesti tahun ini dan seterusnya akan sangat membantu upaya pemerintah memperbaiki kondisi perekonomian, pembangunan, pengurangan dan kemiskinan, serta memperbaiki ketimpangan. Di sisi lain, di luar fiskal atau pajak, dengan kebijakan amnesti ini diharapkan akan diikuti repatriasi sebagai atau keseluruhan aset orang Indonesia di luar negeri, maka akan sangat membantu stabilitas ekonomi makro. Apakah itu dilihat dari nilai tukar rupiah, cadangan devisa, neraca pembayaran, atau bahkan sampai pada likuiditas perbankan. Jadi kebijakan ini sangat strategis karena dampaknya bersifat makro, menyeluruh dan fundamental bagi perekonomian di Indonesia. Sekian mungkin dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.